Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi dari bab 4 mengenai mengelola informasi dalam pemasaran. Sebelumnya, di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4 ini. Di antaranya ada Anissa Triseptiani, Dena Zanuba, Ismi Nadia Zulfa, Mega Juliana Sitorus, dan saya sendiri Nur Apriani. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang mengelola informasi pemasaran untuk mendapatkan customer insight. Mengelola informasi pemasaran. Di sini dijelaskan tentang bagaimana pemasaran mendapatkan wawasan tentang konsumen dan pasar. Bagaimana perusahaan mengembangkan dan mengelola informasi tentang elemen pasar yang sangat penting dengan adanya pelanggan, pesaing, produk, dan program pemasaran. Lalu di sini ada informasi pemasaran dan wawasan pelanggan. Untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang bermakna dengan mereka, seorang distributor tentunya pertama-tama harus mendapatkan wawasan yang segar dan mendalam tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Perusahaan menggunakan wawasan pelanggan ini untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Wawasan pelanggan ini sangat penting untuk membangun nilai pelanggan dan keterlibatannya. Kebutuhan pelanggan dan motif pembelian seringkali tidak jelas. Maka dari itu, untuk mendapatkan wawasan pelanggan yang baik, seorang distributor harus secara efektif mengelola informasi pemasaran dari berbagai sumber. Lalu di sini, ada contoh implementasi riset pemasaran dan penerapan wawasan pelanggan. Ada sedikit cerita dari Pietro Ferrero yang merupakan produsen coklat dan produk kembang gula bermerek di Italia. Pada tahun 2016, perusahaan milik Pietro Ferrero itu dinobatkan sebagai perusahaan paling terkemuka di sektor makanan dan minuman. Dan pertama kali ia memasarkan coklat premium itu di negara India. Dan ia pun berhasil mendapatkan banyak keuntungan dan meningkatkan proses pemasaran dari coklat premium itu sendiri. Keberhasilannya itu pun terletak pada kemampuannya untuk mengelola informasi pemasaran dan memperoleh wawasan pelanggan. Kemampuannya itu yang berhasil mendapatkan kesegaran pemahaman pelanggan dan pasar dari informasi pemasaran telah menjadi dasar keberhasilan bagi suatu perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada informasi pemasaran dan big data. Istilah big data ini sendiri mengacu pada kumpulan data yang besar dan kompleks yang dihasilkan oleh teknologi generasi, pengumpulan, penyimpanan, dan analisis informasi yang canggih saat ini. Setiap tahun, manusia dan sistem di dunia menghasilkan sekitar 1 triliun gigabyte informasi. Lalu di sini ada mengelola informasi pemasaran. Mengelola informasi pemasaran terletak pada cara penggunaannya dalam wawasan pelanggan yang disediakannya. Dalam mengelola informasi pemasaran, adanya juga sistem informasi pemasaran atau disebut Managing Information System yang berdedikasi untuk menilai kebutuhan informasi, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan membantu pengambilan keputusan. Menilai kebutuhan informasi dan mengembangkan data. Yang perlu diperhatikan dalam MIS ini sendiri ialah biaya untuk memperoleh, menganalisis, menyimpan, dan menyampaikan informasi dapat meningkat dengan cepat. Perusahaan tersebut harus memutuskan apakah nilai wawasan yang diperoleh dari informasi tambahan sepadan dengan biaya penyediaannya, dan nilai dan biayanya seringkali sulit untuk dinilai. Lalu selanjutnya di sini ada mengembangkan informasi pemasaran. Di antaranya ada internal database, marketing intelligence, dan marketing research. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mega Juliana Sitorus. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana mengembangkan informasi pemasaran. Yang pertama ialah internal database. Banyak perusahaan saat ini membangun internal database yang luas. Kumpulan informasi konsumen dan pasar diperoleh dari sumber data dalam jaringan perusahaan. Informasi dalam internal database dapat berasal dari berbagai sumber, seperti contohnya bagian pemasaran yang melengkapi informasi tentang karakteristik pelanggan, transaksi penjualan di dalam toko dan online, serta web kunjungan situs media sosial.
Atau contoh lain, Departemen Layanan Pelanggan yang menyimpan catatan pelanggan baik dalam kepuasan ataupun masalah layanan. Atau contoh lainnya ialah Departemen Akuntansi yang memberikan catatan rinci tentang penjualan, biaya, dan arus kas. Internal database ini biasanya dapat diakses lebih cepat dibandingkan sumber informasi lain. Tetapi, internal database ini juga dapat memunculkan beberapa permasalahan dikarenakan informasi internal sering dikumpulkan untuk tujuan lain. Kekurangan lain dari internal database ini juga ialah datanya yang cepat menua. Yang kedua ialah marketing intelijen. Marketing intelijen adalah pemantauan sistematis, pengumpulan, dan analisis informasi yang tersedia untuk umum tentang konsumen, pesaing, dan pengembangan di pasar. Marketing intelijen yang baik dapat membantu pemasar mendapatkan wawasan tentang bagaimana konsumen membicarakan dan terlibat dengan merek yang mereka produksi. Bahkan, banyak perusahaan saat ini mengirimkan tim pengamat terlatih untuk berbaur secara pribadi dengan pelanggan saat mereka menggunakan dan membicarakan produk perusahaan. Yang selanjutnya ialah pusat komando media sosial dengan mendengarkan dan melibatkan pelanggan dalam ruang sosial. Ruang sosial saat ini hidup dengan buzz tentang merek dan kejadian apa yang sedang terjadi. Buzz adalah salah satu strategi dari bisnis yang tujuannya untuk mencari, mendapatkan, dan mempertahankan konsumen agar tetap bisa menguasai pasar. Contoh dari penggunaan pusat komando marketing intelijen adalah Mastercard, di mana mereka memantau, menganalisis, dan menanggapi jutaan online secara real-time percakapan di seluruh dunia. Ini memonitor percakapan terkait merek online di seluruh 43 pasar dalam 26 bahasa. Mereka juga melacak sosial seperti blog, video online, dan seluler, dan media tradisional, semua tempat digital yang mungkin berisi konten atau komentar yang relevan di Mastercard. Selanjutnya mengenai riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan analisis dan pelaporan data yang relevan yang kemudian digunakan perusahaan dalam berbagai situasi, seperti menilai potensi dan pangsa pasar atau mengukur keefektifan harga, produk, distribusi, dan produksi. Beberapa perusahaan memiliki departemen riset sendiri, dan sebagian lagi mempekerjakan pakar riset luar untuk berkonsultasi. Terdapat langkah-langkah dalam proses riset pemasaran. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Manajer pemasaran dan peneliti harus bekerja sama untuk mendefinisikan masalah dan menyetujui tujuan penelitian. Setelah masalah didefinisikan dengan cermat, manajer dan peneliti harus menetapkan tujuan penelitian. Proyek riset pemasaran mungkin memiliki salah satu dari 3 jenis tujuan berikut. Yang pertama, tujuan penelitian eksplorasi untuk mengumpulkan informasi awal yang akan membantu menentukan masalah dan menyarankan hipotesis. Yang kedua, tujuan penelitian deskriptif, mendeskripsikan hal-hal seperti potensi pasar suatu produk atau demografi dan sikap konsumen yang membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah tujuan penelitian kasual, yaitu menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana penelitian. Manajer dan peneliti harus menentukan informasi pasti yang dibutuhkan, mengembangkan rencana untuk mengumpulkannya secara efisien, dan mempresentasikan rencana tersebut. Tujuan penelitian harus diterjemahkan ke dalam kebutuhan informasi khusus, seperti karakteristik pelanggan, karakteristik dan pola penggunaan populasi berbatasan, dampak pengalaman pelanggan, reaksi tenaga kerja terhadap produk atau layanan baru, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data biasanya dilakukan mulai dari database internal. Perusahaan juga dapat memanfaatkan berbagai sumber eksternal seperti pada layanan database online. Namun, peneliti harus mengevaluasi informasi sekunder untuk memastikan itu relevan sesuai dengan kebutuhan proyek penelitian, akurat, up-to-date, dan tidak memihak. Pengumpulan data primer. Sekunder memberikan titik awal yang baik untuk penelitian dan seringkali membantu untuk mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Namun dalam banyak kasus, perusahaan juga harus mengumpulkan data primer. Di sini, tabel 4.1 itu menunjukkan bahwa merancang rencana pengumpulan data primer memerlukan sejumlah keputusan tentang pendekatan penelitian, metode kontak, rencana pengambilan sampel, dan instrumen penelitian. Selanjutnya, penilaian observasional. Penelitian observasional melibatkan pengumpulan data primer dengan mengamati orang, tindakan, dan situasi yang relevan. Peneliti sering mengamati perilaku konsumen untuk mendapatkan wawasan pelanggan yang tidak dapat mereka peroleh hanya dengan mengajukan pertanyaan kepada pelanggan. Di sini ada contoh penelitian observasional, bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri. Studi etnografi keluarga Lendor yang sedang berlangsung telah mengikuti 11 keluarga Perancis secara intens selama 7 tahun terakhir, menyelami lemari es dan perilaku belanja makanan mereka secara mendalam. Kata Lendor, tidak ada cara yang lebih baik untuk memahami orang selain mengamati mereka dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, riset survei. Penelitian ini metode yang paling banyak digunakan untuk pengumpulan data primer. Penelitian survei adalah pendekatan yang paling cocok untuk mengumpulkan informasi deskriptif. Perusahaan yang ingin mengetahui tentang pengetahuan sikap, preferensi, atau perilaku pembelian masyarakat seringkali dapat mengetahuinya dengan menanyakannya secara langsung. Keuntungan utama penelitian ini adalah fleksibilitasnya, karena ia dapat digunakan untuk memperoleh berbagai jenis informasi dalam berbagai situasi. Selanjutnya, penelitian eksperimental. Penelitian ini paling cocok untuk mengumpulkan informasi kausal. Eksperimen melibatkan pemilihan kelompok subjek yang cocok, memberikan mereka perlakuan yang berbeda, mengendalikan faktor yang tidak terkait, dan memeriksa perbedaan dalam tanggapan kelompok. Dengan demikian, penelitian eksperimental mencoba menjelaskan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, metode kontak. Informasi dapat dikumpulkan melalui surat, telepon, wawancara pribadi, atau online. Setiap metode kontak memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Wawancara telepon adalah salah satu metode terbaik untuk mengumpulkan informasi dengan cepat dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar daripada kuesioner surat. Selanjutnya, wawancara kelompok fokus. Wawancara kelompok terdiri dari mengundang sekelompok kecil orang untuk bertemu dengan moderator terlatih untuk membicarakan produk, layanan, atau organisasi. Dalam pengaturan kelompok fokus, peneliti tidak hanya mendengar ide dan pendapat konsumen, mereka juga dapat mengamati ekspresi wajah, gerakan tubuh, interaksi kelompok, dan aliran percakapan. Yang terakhir, riset pemasaran online. Riset online dapat memiliki banyak bentuk. Sebuah perusahaan dapat menggunakan internet atau teknologi seluler sebagai media survei. Internet sangat cocok untuk penelitian kuantitatif, misalnya melakukan survei pemasaran dan pengumpulan data. Dengan penelitian online, peneliti dapat dengan cepat mudah mendistribusikan survei kepada ribuan responden secara bersamaan melalui email atau dengan mempostingnya di situs online dan seluler tertentu. Selanjutnya, rencana sampling. Merancang sampel membutuhkan 3 keputusan. Yang pertama, siapa yang akan dipelajari. Yang kedua, berapa banyak orang yang harus dimasukkan. Sampel besar memberikan lebih andal hasil daripada sampel kecil. Namun, sampel yang lebih besar biasanya lebih mahal dan tidak perlu memasukkan banyak sampel untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Yang terakhir, bagaimana seharusnya orang-orang dalam sampel dipilih.
Selanjutnya, instrumen penelitian. Riset pemasaran memiliki dua pilihan instrumen penelitian utama. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner sejauh ini merupakan instrumen yang paling umum, baik yang diberikan secara langsung, melalui telepon, melalui email, atau online. Kuesioner dianggap sangat fleksibel. Yang kedua adalah alat mekanik. Peneliti menggunakan instrumen mekanis untuk memantau perilaku konsumen. Selanjutnya, menerapkan rencana penelitian. Tahap ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis informasi. Dalam memproses dan menganalisis data, manajer dan peneliti perlu memeriksa keakuratan dan kelengkapan data. Untuk menganalisis, para peneliti kemudian mentabulasi hasil dan menghitung ukuran statistik. Selanjutnya, menafsirkan dan melaporkan temuan. Peneliti pasar sekarang harus menafsirkan temuan, menarik kesimpulan, dan melaporkannya kepada manajemen. Halo semuanya, aku Ismi. Di sini aku bakalan ngebahas tentang analisis informasi pemasaran dan gimana sih menggunakan informasinya. Nah, jadi informasi ini tuh terkumpul dari database, competitive marketing intelligence, dan penelitian marketing yang biasanya ditambah dari analisis. Nah, analisis ini tuh biasanya menggunakan metode yang bakalan ngebantu para marketer nanti dalam melakukan membuat keputusan di waktu yang tepat. Nah, selanjutnya di sini aku bakal lebih bahas lebih dalam gitu. Bakal bahas lebih dalam tentang analisis informasi marketing ini. Yang pertama itu ada customer relationship management. Nah, jadi biasanya perusahaan yang pintar itu akan menyimpan berbagai informasi yang akan mereka gunakan untuk kedepannya gitu. Seperti salah satunya itu hubungan dengan pelanggan. Nah, ada beberapa touch point yang harus diperhatikan gitu agar kita mengetahui sebenarnya apa sih yang pelanggan butuhkan, apa sih pelanggan yang sebenarnya inginkan kayak gitu. Yang pertama itu pembayaran pelanggan, lalu para tenaga sales, lalu pelayanan, support cost, web dan situs yang banyak dikunjungi, survei kepuasan pelanggan, interaksi kredit dan pembayaran, market research yaitu setiap interaksi antara pelanggan dan sebuah perusahaan. Nah, itu ini biasanya ini tuh yang dibutuhin gitu, data yang dibutuhin buat nanti dilakukan dianalisis dan akhirnya dapat hasilnya kayak gitu. Nah, CRM ini biasanya terdiri dari software yang canggih dan juga alat analisis dari perusahaan yang menghubungkan pelanggan dengan informasi marketplace itu sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi, dengan menggunakan CRM, itu perusahaan dapat memahami pelanggan dengan lebih baik, menyediakan pelayanan dengan level yang lebih tinggi, dan membangun hubungan yang lebih intens dengan pelanggan, kayak gitu. Mereka dapat menggunakan CRM untuk menandai pelanggan yang memiliki nilai lebih, menargetkannya dengan lebih efisien, dan membuat penawaran yang sesuai kebutuhan pelanggan. Mereka juga bisa biasanya kalau misalkan menjaga hubungan dengan customer, itu bisa suatu saat kita butuh mereka, butuh customer, dan biasanya customer itu lebih loyal gitu kepada perusahaan. Selanjutnya itu ada big data dan marketing analysis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, informasi kan itu didapat dari database kan. Nah, biasanya kalau datanya juga besar, itu hasilnya pun akan besar. Akan tetapi dalam mencari tujuan dari data besar itu sendiri, kita itu harus mencari dari tumpukan data yang banyak. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu customer insight. Nah, dalam mencari customer insight itu tugas dari marketing analytics. Jadi, ketika marketing analytics itu melakukan analisis, tujuan mereka itu mendapatkan customer insight dan juga bisa mengawasi atau memantau nih, apakah si pekerjaan ini tuh pekerjaan para marketer tuh udah benar atau belum, kayak gitu, kinerjanya gimana sih. Nah, contohnya di sini ada Netflix nih. Jadi Netflix itu ketika para membersnya itu menonton, mereka juga sama loh nonton. Mereka analisis apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, ketika mereka tahu, mereka olah datanya, mereka ketika mendapatkan customer insight, mereka
lalu segera aplikasikan dan membuat keputusan dibuat selanjutnya kayak gitu. Selanjutnya itu distributing dan using marketing information. Jadi, informasi marketing ini tidak memiliki nilai sampai informasi ini digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik gitu, lebih baru dan memiliki nilai seperti itu. Kemudian, sistem informasi marketing harus membuat informasi tersedia untuk manajer dan orang lain yang membuat keputusan marketing atau berurusan dengan pelanggan. Nah, hal ini juga jadi bisa berarti itu si informasi ini tuh harus rutin dilaporkan kepada para manajer dan pembuat keputusan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan dari informasi pemasaran. Yang pertama itu marketing research dalam usaha kecil dan organisasi non-profit. Seperti perusahaan besar gitu, perusahaan kecil pun butuh loh marketing research, butuh customer insight, butuh juga informasinya. Jadi mereka itu bisa melakukan marketing research dengan, memang biasanya tuh kendalanya tuh budget ya, tapi mereka bisa melakukan dengan budget yang kecil secara informal. Tapi mereka harus tetap melakukan secara berhati-hati gitu. Dimulai dari mencari permasalahannya, merumuskan masalah, terus akhirnya mengimplementasikannya. Itu harus benar-benar diperhatikan walaupun dengan budget yang kecil dan secara informal kayak gitu. Selanjutnya itu ada international marketing research. Sebenarnya international marketing research itu tahapannya sama aja kayak domestic marketing research. Jadi yang pertama itu dimulai dari mendefinisikan masalah, terus mengembangkan rencananya, terus menafsirkan dan melaporkan hasil. Tapi ada bedanya nih. Kalau misalkan domestik, itu masalahnya itu seputar pasar yang homogen dari suatu negara. Sedangkan international marketing itu lebih luas cakupannya, lebih banyak dari berbagai negara dan dari perbedaan budaya yang lebih banyak, level ekonomi dan adat istiadat serta pola pembeliannya pun beda gitu. Jadi yang menjadi masalahnya itu yaitu kayak banyaknya perbedaan kayak gitu. Jadi lebih beragam dan harus lebih spesifik kayaknya kayak gitu. Jadi kayaknya segitu aja. Selanjutnya akan ada pembahasan yang dilanjutkan oleh rekan saya Mega Juliana. Terima kasih. Yang ketiga ialah kebijakan dan etika publik dalam riset pemasaran. Dalam melakukan riset pemasaran, terdapat beberapa etika dan juga kebijakan yang perlu diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama ialah terganggunya privasi konsumen. Banyak konsumen yang merasa positif dengan adanya riset pemasaran dan percaya bahwa riset pemasaran sangatlah bermanfaat. Beberapa orang benar-benar senang diwawancarai dan memberikan pendapat mereka dengan sangat baik. Namun, tidak sedikit orang pula yang sangat membenci atau bahkan tidak mempercayai adanya riset pemasaran ini. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh peneliti saat menggali informasi pelanggan ialah peneliti harus berhati-hati untuk tidak melewati batas privasi konsumen. Sebagian besar perusahaan besar, termasuk Facebook, Apple, Microsoft, dan bahkan pemerintahan Amerika Serikat, sekarang telah menunjuk seorang kepala petugas privasi atau CPO yang tugasnya menjaga privasi pelanggan. Dalam melakukan riset pemasaran informasi yang kita gali dari para konsumen, haruslah sebanding dengan informasi yang nantinya akan diperoleh oleh konsumen mengenai produk yang kita miliki. Dengan begitu, pelanggan akan dengan senang hati memberikan informasinya kepada peneliti. Misalnya saja, pelanggan Amazon yang tidak merasa keberatan jika perusahaan membangun database pembelian sebelumnya sebagai cara untuk memberikan rekomendasi produk di masa mendatang kepada konsumen. Hal ini dapat menghemat waktu dan memberikan persediaan nilai kepada konsumen dan juga produsen. Pendekatan terbaik adalah peneliti hanya meminta informasi yang mereka butuhkan dan menggunakannya itu dengan bertanggung jawab untuk memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan, serta menghindari berbagi informasi tanpa izin dari pelanggan. Yang kedua ialah penyalahgunaan hasil penelitian. Studi penelitian bisa menjadi alat persuasi yang ampuh.
perusahaan sering menggunakan hasil studi sebagai klaim dalam iklan dan promosi mereka. Bagaimanapun, sekarang telah banyak studi penelitian yang muncul dan menjadi hanya sekedar sarana untuk mempromosikan produk sponsor. Bahkan dalam beberapa kasus, survei penelitian tampaknya telah dirancang hanya untuk menghasilkan efek yang telah diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.